Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai job sheet 3 ya, yaitu migration, seeder, dvgate, query builder, dan LQueen ORM. Nah, berhubung job sheet 3 ini sudah pernah kalian kerjakan, jadi saya lakukan review dari materi yang sudah kita kerjakan ya. Jadi migration ini adalah tools ya yang ada di Laravel yang digunakan untuk mengelola struktur database ataupun tabel-tabel yang ada di database kita nantinya. Database yang akan kita gunakan akan kita buat strukturnya, yaitu baik itu tabel ataupun kolom yang ada di database kita. Nah, ketika sudah migration selesai dibuat, maka selanjutnya adalah seeder. Feature sheet di sini digunakan untuk melakukan pengisian awal data yang ada di tabel-tabel database kita. Jadi semacam kita menginputkan data awal. Yang selanjutnya adalah dbvgate. Dbvgate ini adalah bagaimana kita melakukan query secara raw data. Raw query ya. Query secara raw layaknya kita query seperti halnya ke database secara langsung. Yang keempat adalah query builder. Di sini adalah bagaimana kita bisa mengakses database menggunakan query builder bawaan dari Laravel. Di sini hampir sama sih, hampir sama dengan dbvgate, tapi bedanya adalah kalau dbvgate full raw query ya. Kalau query builder ini kita menggunakan tools yang ada di Laravel. Jadi kita tidak sepenuhnya menulis raw query. Oke, kita contohkan aja. Saya close dulu ya semuanya. Jadi nah contohnya kita pakai di sini aja. Nah, ketika kita menggunakan dbvgate ya, ini contohnya kita taruh di root ya biar gampang. Kalau kita ingin menampilkan barang ya, nah, contoh saya buka dulu localhost database kita ya. Kalau kita mau menampilkan barang db bwl post, nah barang yang sudah kita migrasi ya, tabel barang dan sudah kita feeder, maka ini datanya nanti. Nah, kita ingin menampilkan data barangnya tersebut. Itu seperti apa? Kita bisa pakai dbvgate. Kalau pakai dbvgate itu seperti apa? Kita gunakan db langsung ya. Statement. Boleh db statement ataupun db select atau dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Ini hampir sama sebenarnya, hampir sama dengan query builder, tapi bedanya di sini kalau db vgate ya. Kita langsung saja ke db vgate. Nah, kita langsung melakukan yang namanya query. Nah, query secara keseluruhan. Maksudnya adalah query secara langsung ke seolah-olah kita langsung mengakses database. Jadi db select. Ya, select. Nah, kita ingin mencari nama barang ya. M barang. Ini db kita ambil dari vgate-nya db ya. Terus kita tampung ke sebuah data. Kita coba debug. Ketika kita coba jalankan ya di localhost bwl post test public. Nah, kita sudah dapat datanya. Nah, ini dimasukkan ke dalam sebuah array ya. Array of object yang 1 2 indeksnya ini adalah objek ya, objek dari return hasil kita select dari tabel M barang. Ini adalah dbvgate. Jadi kita benar-benar menulis raw query, artinya query secara keseluruhan. Nah, Pak, bedanya dengan query builder apa? Kalau kita pakai query builder ini misalkan sekarang kita pakai query builder, ini kita komen dulu ya. Query builder. Nah,
seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya mengambil atau menuliskan query secara lengkap. Ya, cukup kita pakai DB. Ini adalah apa namanya kelas DB yang disediakan oleh Laravel. Terus kita tembak tabel apa yang mau kita query. Kita get ini adalah mendapatkan seluruh datanya. Ini nanti hasilnya sama. Simpan dulu ya. Nah, bedanya adalah kalau tadi pakai DBV get, dia raw query. Ya, terus returnnya adalah array of object. Tapi kalau sudah query builder ataupun Eloquent, ketika sudah ada get ya, dapat datanya, dia akan dimasukkan ke dalam collection. Collection di sini adalah ya hampir sama sih dengan array, tapi dia masuk ke collectionnya Laravel ya. Collectionnya Laravel yang isinya sama saja. Terdapat 9 objek dari baris data yang ada di tabel M-barang ya. Tabel M-barang ini kita memiliki 9 data. Jadi sama returnnya 9 data juga. Nah, ini adalah apa namanya? Query builder. Jadi kalau kita pakai DBV Gate ya seolah-olah kita melakukan query secara langsung ya. Kerjanya kita query di database. Tapi kalau kita pakainya adalah query builder, maka kita tidak perlu eh, apa namanya? Menuliskan secara utuh ya query yang akan kita gunakan. Kita cukup seperti ini. Nah, beda lagi kalau nanti kita masuk ke Eloquent ya. Eloquent itu ataupun model nanti di bab 3. Jadi yang sorry bab 4. Kalau yang bab 3 ini kita mempelajari pembahasan mengenai apa migration, seeder, dbvgate, query builder dan Eloquent URM. Oke, jika kalian sudah melakukan semua ya, maka nanti file-filenya ada di dalam sini. Ini adalah file-file yang kita gunakan atau yang telah kita buat untuk bisa melakukan proses migrasi. Ya, sehingga tabel-tabel di dalam database itu sudah tercreate kan. Ini adalah hasil create atau hasil proses migrasi yang telah dilakukan. Terus Pak, untuk data seedernya ada di mana? Data seeder ada di sini. Ini adalah contoh yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah fungsi utama ya. Database seeder ini adalah kelas utama yang bisa kita jalankan untuk merunning seeder lebih dari satu file. Jadi prosesnya adalah ketika kita jalankan PHP Artisan Migrate ya. Nah, PHP Artisan Migrate. Nah, kalau kita sorry kok migrate. PHP Artisan DB Seed ya untuk proses seeder. Maka yang dia akan dijalankan adalah file ini, kelas ini database seeder. Nah, dari database seeder ini yang akan dieksekusi pertama kali adalah level seeder. Kalau sudah berhasil, maka lanjut ke user seeder. Kalau berhasil juga lanjut ke kategori seeder. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Oke, begitulah untuk apa namanya review ya, review sejenak atau review sekilas ya untuk materi dari bab 3 yaitu migration, seeder, dbvgate, query builder dan Eloquent ORM. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai model dan Eloquent ORM. Oke, bye bye.